Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster tentang hiperlipidemia. Hai, saya Rena Rahmayania dengan NIM 2. Halo, saya Nanda Aurelia Salsabila, NIM 5. Hai, saya Ikrimah Darujah dengan NIM 8. Hai, saya Triaman Sastra Mulia dengan NIM 11. Hai, saya Sabrina Kuliah dengan NIM 104. Metabolisme lipid merupakan serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh manusia untuk mengatur produksi, transportasi dari benda lemak. Nah, di dalam metabolisme lipid ini terdapat hiperlipidemia. Apa sih hiperlipidemia itu? Nah, hiperlipidemia ini merupakan kondisi medis yang ditandai oleh peningkatan kadar lipid dalam darah, yaitu berupa kolesterol dan trigliserida. Nah, di dalam hiperlipidemia ini terdapat santoma, di mana santoma ini merupakan tanda fisik pada penderita hiperlipidemia yang berupa munculnya benjolan berwarna kuning pada kulit yang merupakan akumulasi lemak di jaringan tubuh. Nah, untuk mencegah hiperlipidemia dan santoma ini, kalian bisa melakukannya dengan cara mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan lemak jenuh, dan berolahraga yang teratur. Metabolisme lipid merupakan proses penguraian atau pembentukan lipid yang terjadi di dalam suatu organisme, termasuk di tingkat sel yang melibatkan peran enzim. Metabolisme lipid ini terdiri dari proses katabolisme atau proses penguraian dari molekul besar menjadi molekul kecil, dan juga proses anabolisme atau proses sintesis dari molekul kecil ke molekul yang lebih besar. Metabolisme lipid mencakup metabolisme trigliserida, di mana trigliserida yang digunakan sebagai energi ini berasal dari makanan dan juga lemak yang disimpan dalam jaringan lemak. Lalu metabolisme kolesterol, di mana kolesterol ini merupakan lipid amfifatik dan sebagai komponen esensial dari membran struktur dan lapisan luar dari lipoprotein plasma. Lalu metabolisme lipoprotein, di mana lipoprotein ini merupakan senyawa yang berperan dalam proses transport lipid dari serum menuju jaringan. Lipid sendiri merupakan kelompok senyawa heterogen yang unsur utamanya terdiri dari hidrokarbon dan juga oksigen, yang bersifat tidak larut dalam air namun dapat larut dalam larut organik seperti benzena, eter, dan juga kloroform. Salah satu jenis gangguan pada metabolik yaitu hiperlipidemia. Hiperlipidemia menurut American Heart Association adalah suatu kondisi di mana meningkatnya kadar lemak dalam darah. Hiperlipidemia dibagi menjadi dua subkategori. Yang pertama yaitu hiperkolesterolkemia, yang kedua adalah hipertrigliseridemia, di mana hiperkolesterolkemia yaitu suatu kondisi di mana meningkatnya kolesterol dalam angka yang tinggi dalam batas ambang normal. Yang kedua yaitu hipertrigliseridemia, yaitu di mana kadar trigliserida yang meningkat pada darah. Hiperlipidemia menunjukkan suatu kondisi di mana meningkatnya substrat, yaitu lipid, sebagian besar kolesterol, sebagian trigliseridemia dalam darah. Santoma adalah salah satu penyakit yang ditimbulkan karena adanya jenis gangguan metabolisme lipid atau hiperlipidemia. Faktor utama penyebab santoma yaitu karena adanya penumpukan lipid dengan skala yang tinggi di bawah kulit kita. Biasanya santoma ini terdapat di dalam area wajah kita maupun area tubuh kita. Namun tak jarang santoma juga terdapat di dalam organ dalam kita seperti jantung maupun paru-paru. Pada umumnya, santoma ini ditemukan di bawah area kelopak mata dengan tanda-tanda atau ciri-ciri, yaitu terdapat benjolan berwarna kuning dan berbentuk bintik-bintik dengan diameter yang bervariasi. Ada yang berdiameter kecil maupun berdiameter besar seperti sekitar 7,5 cm. Oke, selanjutnya terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya hiperlipidemia, yaitu dengan cara rutin berolahraga, berhenti merokok, memenuhi kebutuhan tidur, mampu mengelola stres dengan baik, mengonsumsi berbagai makanan yang sehat dan bergizi, menghindari asupan makanan yang berlemak,
dan berminyak, kemudian menghentikan asupan alkohol, selanjutnya mengontrol berat badan, selanjutnya menghindari makanan cepat saji, dan membatasi asupan gula tambahan. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.